Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Loncat Sana Sini. Di episode kali ini kita akan membuat aplikasi Strom Simulator. Aplikasi ini memiliki 3 fitur utama. Di episode pertama ini akan kita kembangkan fitur simulasi kebutuhan listrik. Hasilnya nanti, kalian akan mengetahui berapa daya listrik yang harus kalian pasang. Dengan mengerjakan proyek ini kalian akan belajar beberapa widget dan dasar pemrograman di Flutter. Sebelum melanjutkan, pastikan kalian telah subscribe dan hidupkan notifikasi channel ini. Karena di channel ini kalian akan belajar membuat aplikasi Android Flutter dengan lebih menyenangkan. Coding kita mulai di main.dart. Kita buat kelas Status Widget. Kalau kalian bekerja di Visual Code, untuk membuatnya kalian cukup menulis STL dan Enter. Kemudian di sini kita akan set beberapa parameter. Pada properti Home, kita akan memanggil kelas Stateful Widget dengan nama Bottom Nav Screen. Karena itu kita akan membuatnya. Kita buat folder screen dan file screen bottomnav.dart. Untuk stateful widget, kita cukup ketik stf dan enter. Kita beri nama kelasnya dengan bottom nav screen. Pastikan kalian mengimpor material.dart. Dan di main.dart kita import kelas bottom nav screen yang barusan kita buat. Selanjutnya kita buat scaffold dan kita set beberapa parameter yang diperlukan. Pada proyek kali ini kita akan menggunakan bottom navigation bar untuk berpindah halaman. Kita mulai dengan membuat sebuah list yang berisi widget dengan nama list page. Dan kita isi bottom navigation bar dengan variabel bottom bar. Variabel list page sementara kita isi dengan widget teks.
Variabel selected tab kita gunakan untuk menyimpan indeks tab halaman. Selanjutnya kita isi variabel bottom bar dengan widget bottom navigation bar. Yang perlu kalian perhatikan adalah pengisian beberapa propertinya. Properti items akan kita isi dengan list yang berisi widget bottom navigation bar items. Properti current index kita isi dengan indeks halaman yang ingin ditampilkan. Kita juga perlu set beberapa properti color agar tercipta user experience yang baik. Teman-teman perhatikan pada properti onTap. Di sini kita akan panggil function onTapedTap. Kita buat dulu list menu item yang berisi widget bottom navigation bar item. Widget ini akan kita isi icon dan label yang akan ditampilkan pada bagian bawah halaman user interface. Selanjutnya kita buat function onTapedTap. Kita masukkan indeks halaman pada function ini. Dengan metode setState, maka function ini akan meminta halaman dirender ulang, dan merubah state-nya mengikuti indeks yang diberikan user. Mari kita coba jalankan kode yang kita buat pada emulator. Kita klik pada bottom navigation bar item yang kita isi dengan icon tadi. Seperti kita buat sebelumnya, setiap halaman saat ini hanya berisi widget teks. Kita akan ganti widget teks pada halaman pertama dengan memanggil kelas baru dengan nama SimKWHScreen. Kita buat filenya dan kita sesuaikan agar tidak error. Pada file yang baru ini kita buat sebuah halaman yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian. Bagian atas akan kita isi dengan teks form tempat user menginput nilai. Bagian bawah akan kita gunakan untuk menampilkan list atau daftar masukan dari user. Untuk memudahkan, kita buat dua kontainer dulu untuk membedakan dua bagian ini. Selanjutnya kita ganti kontainer biru dengan sebuah kolom. Di dalam kolom kita akan memberikan 3 widget text form field.
Widget pertama kita berikan controller dengan nama alat controller, dan kita sesuaikan beberapa decoration. Controller terlihat masih error karena kita belum menginisialisasinya. Mari kita buat inisialisasi untuk controller. Selanjutnya mari kita buat text form field yang kedua. Kita beri nama controllernya dengan daya controller. Selanjutnya text form field yang ketiga kita beri nama jumlah controller. Di bawah form ini kita akan memberikan keterangan jumlah total dari kebutuhan daya listrik. Kita gunakan row dan widget text. Selanjutnya kita juga akan tempatkan sebuah tombol dengan nama tambah. Dengan tombol ini nanti, user akan menambah data. Kemudian tombol Next, aplikasi akan menampilkan rekomendasi saat user mengkliknya. Untuk tombol ini, kita cukup menggunakan sebuah icon.
Kita set properti min width dengan 10, artinya tombol akan kita paksa memiliki lebar 10 piksel. Kita lihat di sini terjadi pixel overflow. Untuk menghindarinya kita akan menggunakan satu widget tambahan yang akan membungkus form kita, yaitu dengan widget Single Child Scroll View. Kita set paddingnya agar tampilan aplikasi kita lebih bagus dan lebih rapi. Kita lanjut ke kontainer bagian bawah yaitu kontainer yang berwarna hijau. Kita buat sebuah widget expanded, kemudian kita isi childnya dengan list view builder. Dan sementara, kita gunakan data dummy. Kita buat satu daftar berupa map dengan nama list elektronik. Sementara kita isi dengan 3 buah data alat elektronik untuk mensimulasikan tampilan list view yang kita desain. Di dalam properti item builder, kita akan memberikan sebuah widget card. Kemudian di dalam card kita akan membuat satu widget list style. Title akan kita isi dengan nama alat, subtitlenya kita akan isi dengan jumlah unit. Pastikan teman-teman menulis nama key yang sesuai. Kita gunakan string interpolation di sini untuk menggabungkan variabel dengan string di subtitle. Kemudian kita isi trailing dengan nilai jumlah VA dan sebuah icon untuk menghapus data. Oleh karena itu kita akan gunakan row.
Kita buat kontainer untuk menampung sebuah widget teks. Kita coba jalankan di emulator agar perubahan yang terjadi dapat kita lihat. Di sini terjadi error karena yang kita tampilkan harusnya merupakan sebuah string, maka kita harus memberikan toString. Selanjutnya kita akan memberikan warna putih pada teks agar lebih kelihatan. Kita bungkus dengan widget center agar teks ke tengah kontainer. Kemudian kita akan memberikan satu icon yang akan kita gunakan untuk menghapus data. Selanjutnya kita menuju ke tombol tambah. Kita akan memanggil function tambah data, namun karena kita belum membuatnya maka kita harus membuat function tambah data. Function tambah data akan menerima data berupa string dan integer. Di dalam tambah data, kita cukup menambah data pada list elektronik dan memasukkannya pada metode setStat. Untuk jumlah VA, kita akan membuat variabel tambahan untuk menampung nilai function hitung VA. Di dalam function hitung VA, nilai VA didapat dari mengkalikan daya dengan jumlah unit dan dibagi 0,85. Selanjutnya hasil di-return. Karena kita sudah memiliki function tambah data, maka data dummy kita hapus. Selanjutnya pada pemanggilan function tambah data, kita masukkan controller dari text from field.
Controller daya dan jumlah terlihat masih error karena datanya masih berupa string, oleh karena itu harus kita parse ke integer. Oke, kita coba di emulator. Data jumlah VA yang ditampilkan masih kacau karena kita tidak membatasi jumlah angka di belakang koma. Karena itu kita gunakan toString as fix. Kita isi 0 agar tidak ada angka di belakang koma. Selanjutnya kita akan mencoba menambah data. Di sini bisa kita lihat bahwa total kebutuhan daya tidak berubah, maka kita harus membuat satu variabel baru dengan nama total daya. Variabel ini akan kita ubah nilainya pada saat user menambah data. Total daya ditambah VA kita letakkan di function tambah data, yaitu pada metode setState. Di sini belum ada perubahan saat kita menambah data, karena kita belum menambahkan variabel total daya pada teks. Sekarang kita bisa melihat nilai total kebutuhan daya sudah bertambah saat data alat elektronik ditambahkan. Selanjutnya kita ke ikon hapus data. Kita akan menambah function hapus data, dan sebelumnya kita harus membuat function hapus data. Di sini kita cukup memberikan argumen indeks dan dengan metode setState, kita gunakan removeIt untuk menghapus data. Tentu saja untuk total daya harus kita kurangi lagi sejumlah VA yang dihapus. Kita sudah berhasil menghapus data. Kemudian kita berikan action untuk tombol rekomendasi. Selanjutnya kita akan membuat function rekomendasi daya. Function ini menerima argumen daya yang kita ambil dari variabel total daya.
Di dalam function ini kita akan memanggil widget alert dialog. Kita berikan keterangan nilai kebutuhan daya total dan rekomendasi daya PLN yang harus user langgan ke PLN. Untuk menentukan rekomendasi daya PLN, kita akan membuat function baru lagi dengan nama daya PLN. PLN mempunyai daya standar yang dapat dilanggan. Daya standar ini bisa teman-teman lihat di websitenya PLN. Function daya PLN selanjutnya hanya berisi fungsi logika. Jika daya total yang dibutuhkan kurang atau sama dengan 450, maka akan direkomendasikan daya PLN 450 VA. Jika total daya yang dibutuhkan lebih besar dari 450 dan kurang dari sama dengan 900, maka akan direkomendasikan daya PLN 900 VA dan seterusnya. Selanjutnya kita berikan navigator pop pada actions tutup di alert dialog. Mari kita uji coba lagi. Di sini dapat kita lihat, aplikasi sudah memberikan rekomendasi daya PLN sesuai dengan standar. Kita akan membuat tampilan layar menjadi bersih saat tombol tutup diklik. Maka kita akan membuat function clear screen. Dalam function ini kita akan membersihkan beberapa controller, nilai list elektronik dan kita set total daya menjadi 0. Oke teman-teman, proyek kita di episode kali ini sudah sukses. Di episode selanjutnya kita akan melanjutkan dengan simulasi pasang baru dan beli token listrik. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.